Perkenalkan, namaku Arya. Seorang pria berusia 28 tahun yang bekerja sebagai teknisi pemasangan jaringan Wi-Fi di rumah-rumah. Bukan pekerjaan yang glamor, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai pria yang introvert dan belum menemukan pasangan yang tepat, kehidupan sehari-hariku hanya diisi dengan pekerjaan, kopi hitam, dan buku-buku yang terkadang kutemukan di rumah pelanggan. Pekerjaan ini membuatku bertemu dengan berbagai orang dan situasi. Tetapi satu hal yang tidak pernah kusangka, sebuah jaringan Wi-Fi akan menghubungkanku dengan seorang janda yang tinggal sendirian di rumah mewah. Hari itu dimulai seperti biasa. Aku menerima panggilan dari seorang wanita bernama Laras, meminta bantuanku untuk memasang jaringan Wi-Fi di rumahnya. Nada suaranya terdengar lembut namun tegas, dan ada sesuatu dalam suaranya yang memancing rasa ingin tahuku. Rumahnya berada di sudut kota, agak terpencil dan jauh dari keramaian. Saat aku tiba, rumah itu tampak sunyi, tapi tidak sepi. Ada kehangatan yang terasa, seolah menyambut siapa saja yang datang. Laras, wanita yang tinggal di rumah itu, membuka pintu dengan senyum ramah. Ia mengenakan gaun sederhana, namun tatapannya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Kecantikan yang matang, seolah pernah melalui badai hidup namun tetap teguh berdiri. "Aku butuh jaringan Wi-Fi yang kuat," katanya sambil mempersilahkanku masuk. "Koneksi di sini sering putus-putus. Bisa tolong diperbaiki?" Aku mengangguk, tanpa sadar mengamati setiap detail dari ruangan itu, dan dari dirinya. Setelah beberapa jam berkutat dengan kabel dan router, akhirnya jaringan Wi-Fi di rumah Laras berhasil terpasang dengan sempurna. Namun, suasana yang ada di antara kami semakin terasa intim. Aku bisa merasakan aura aneh yang mengelilingi kami, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional antara pelanggan dan teknisi. Ketika aku hendak membereskan peralatan dan bersiap untuk pamit, Laras berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapan matanya seolah menelanjangi pikiranku. "Jangan buru-buru pulang, Arya," ucapnya lembut. Suaranya bagaikan alunan musik yang menenangkan. "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang lain di dalam rumah ini. Ikut aku ke kamar." Kalimat itu sederhana, tapi jantungku berdegup kencang mendengarnya. Kamar? Tidak ada alasan teknis bagiku untuk ke sana. Meski begitu, ada kehangatan dan ketulusan dalam caranya bicara yang membuatku tak bisa menolak. Aku mengikuti langkahnya yang anggun menyusuri koridor rumah yang sunyi. Lantai kayu yang berderit di bawah kaki kami menambah keheningan yang mencekam. Namun entah bagaimana aku merasa nyaman di dekatnya. Begitu kami sampai di kamar, Laras membuka pintu dan mempersilahkanku masuk. Ruangan itu terasa berbeda, lebih hangat, lebih intim. Dindingnya dihiasi dengan foto-foto yang tampaknya penuh dengan kenangan. Di salah satu sudut ada rak buku yang dipenuhi novel dan bingkai foto yang menampilkan sosok Laras dengan seorang pria, mungkin suaminya yang sudah tiada. Meski ruangan itu membawa jejak masa lalu, ada nuansa baru yang menyelimuti kami berdua di sana, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Laras berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, lalu dengan lembut menyentuh pundakku. Aku terkejut, tapi tidak menolak. Sentuhan itu halus, hampir seperti angin sepau-sepau yang menyejukkan, namun seketika membangkitkan sesuatu di dalam diriku. "Kau tahu, Arya," katanya sambil menatapku dalam. "Sudah lama sekali aku merasa seperti ini. Kehadiranmu entah bagaimana, membuatku merasa hidup kembali." Aku tak tahu harus berkata apa. Ada getaran di antara kami yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata. Laras semakin mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa inci dari wajahku. Mata coklatnya yang besar dan penuh misteri menatapku dengan intensitas yang memabukkan. Tanpa sadar, aku menahan napas. "Kau tahu, hidup sendiri di rumah ini selama bertahun-tahun membuatku lupa bagaimana rasanya disentuh," bisiknya lembut, nadanya penuh kerinduan. "Aku merindukan kehangatan, kebersamaan, seseorang yang bisa membuatku merasa tidak sendirian."
Kata-katanya terasa begitu pribadi, begitu rapuh. Sebelum aku sempat merespons, Laras mengulurkan tangan dan menyentuh wajahku. Jari-jarinya yang halus menyusuri rahangku, perlahan-lahan menelusuri setiap sudut wajahku dengan lembut. Seolah-olah ia mencoba mengenali setiap garis yang ada. Kehangatan sentuhannya seolah menyelinap masuk ke dalam diriku, memicu perasaan yang tak pernah kuduga. "Maaf kalau aku terlalu cepat," katanya sambil menundukkan pandangannya. Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Tapi aku merasa seperti kau adalah orang yang tepat untuk membantuku merasakan hidup kembali." Tidak ada yang bisa kukatakan selain membiarkan diriku tenggelam dalam momen itu. Aku balas menyentuh tangannya, menariknya lebih dekat ke tubuhku. Dalam keheningan yang terasa seperti melayang di antara waktu, aku membiarkan perasaanku mengalir tanpa hambatan. "Kau tidak perlu minta maaf, Laras," jawabku akhirnya dengan suara pelan. "Aku di sini." Dengan perlahan, ia mendekatkan wajahnya ke arahku. Bibirnya hanya berjarak sehela napas dari bibirku. Rasa tegang itu begitu terasa, seperti aliran listrik yang membakar udara di antara kami. Tanpa kata, Laras menyentuhkan bibirnya ke bibirku, lembut pada awalnya, seakan ia ragu, tapi kemudian penuh gairah. Bibirnya terasa hangat, manis, dan penuh dengan kerinduan yang telah lama terpendam. Ciuman itu lebih dari sekadar sentuhan fisik. Itu adalah ungkapan kesepian dan rasa sakit yang bertahun-tahun disimpan dalam hati Laras. Ia menciumku dengan kehangatan yang tulus, seolah-olah kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun, meskipun kenyataannya baru beberapa jam yang lalu. Tanganku menyentuh punggungnya, menariknya lebih dekat hingga tubuh kami bersentuhan. Laras menyandarkan kepalanya di dadaku, dan aku bisa merasakan nafasnya yang hangat di leherku. Dia terlihat begitu rapuh dalam kehangatan itu, seakan-akan dia takut semuanya akan hilang begitu saja. "Kau membuatku merasa aman, Arya," bisiknya di antara desah nafasnya. Dan itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Aku perlahan-lahan membuka kancing kemeja tante itu. Kulit putih mulusnya terpapar di bawah sinar lampu. Aku mencium lembut setiap inci kulitnya. Dari lehernya hingga ke bawahnya tante itu menggeliat senang. Aku mencium bau surgawi di bawah sana. Aku sentuh perlahan dan tante sangat girang serta senang. Selanjutnya kami melakukan permainan itu sampai kami merasa lelah. Aku membelai rambutnya yang lembut. Sementara keheningan ruangan hanya diisi oleh suara nafas kami yang tenang. Ada sesuatu yang berubah di antara kami. Ini bukan lagi sekadar hubungan antara teknisi dan klien, melainkan hubungan yang lebih dalam, lebih intim, dan lebih mesra. Laras kemudian duduk di sampingku di tepi ranjang. Matanya tetap tertuju pada wajahku. "Aku tahu kita baru bertemu, tapi rasanya seperti sudah mengenalmu begitu lama," katanya sambil tersenyum lembut. Wajahnya berseri-seri dalam kehangatan yang kini menyelimuti kami. Aku tersenyum balik, mencoba merasakan setiap momen ini. "Mungkin kadang kita bertemu orang yang tepat di waktu yang tidak disangka-sangka," balasku, setengah tidak percaya pada apa yang terjadi hari ini. Laras mengangguk pelan, dan untuk beberapa saat kami hanya duduk bersama dalam keheningan yang nyaman. Meski aku tahu ada banyak hal yang belum ku ketahui tentang dirinya, tentang masa lalunya, rahasia yang mungkin masih ia simpan, tapi untuk saat ini, aku merasa cukup. Aku merasa terhubung dengannya, lebih dari sekadar jaringan wifi yang baru saja ku bangun di rumahnya. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan pertamaku dengan Laras, tetapi pikiranku terus dihantui oleh momen-momen yang kami habiskan bersama di kamarnya. Keintiman yang tiba-tiba terjalin di antara kami terasa begitu nyata dan menggugah perasaanku. Setiap kali aku mencoba fokus pada pekerjaan, bayangan Laras dan kehangatan sentuhannya kembali mengganggu pikiranku. Suatu pagi, ponselku bergetar, menandakan ada pesan masuk. Aku membuka pesan itu dan mendapati namanya terpampang di layar. Laras. Pesannya singkat tapi menggugah. "Arya, jaringan wifi-nya bermasalah lagi. Bisa datang hari ini." Jantungku berdetak lebih cepat.
Bukan karena pekerjaan, melainkan karena alasan di balik permintaannya. Aku tak bisa menahan senyum tipis yang muncul di bibirku. Apakah ini hanya tentang jaringan Wi-Fi? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang ia harapkan dari pertemuan ini? Tanpa berpikir panjang, aku segera menjawab, tentu, aku akan ke sana dalam 1 jam. Sesampainya di rumah Laras, perasaan yang sama kembali menyergapku. Rumah itu tetap tenang. Namun kehangatan yang dulu kurasakan semakin menguat. Saat Laras membuka pintu, senyum lembutnya menyambutku. Matanya bersinar, seolah menyimpan sesuatu yang ingin ia sampaikan. Tapi ia menahannya. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan nada rendah yang meneduhkan. "Maaf kalau merepotkan." Aku menggeleng sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, ini memang pekerjaanku." Tapi dalam hati, aku tahu bahwa alasanku datang ke sini lebih dari sekadar urusan profesional. Kami masuk ke dalam, dan tanpa basa-basi, aku mulai memeriksa jaringan Wi-Fi yang katanya bermasalah. Namun, setelah beberapa menit, aku menyadari bahwa tidak ada masalah teknis sama sekali. Semua peralatan berfungsi dengan baik. Aku menoleh ke arah Laras yang sedang berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata penuh harap. "Laras," kataku pelan sambil menatap matanya. "Sepertinya jaringan Wi-Fi-nya tidak ada masalah. Ada yang ingin kau bicarakan." Dia terdiam sejenak, tampak ragu. Namun, setelah beberapa saat, Laras berjalan mendekat. Langkahnya perlahan, penuh kehati-hatian, tapi ada ketegangan yang jelas terasa di antara kami. Ketika jaraknya cukup dekat, ia berdiri di depanku, hanya beberapa inci dari wajahku. "Arya," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Sebenarnya bukan soal Wi-Fi yang membuatku memintamu datang hari ini." Jantungku berdegup kencang. Tangannya menyentuh lenganku. Sentuhan yang lembut namun penuh arti. Aku bisa merasakan getaran di antara kami. Laras menatapku dengan pandangan yang begitu dalam, seolah-olah sedang mencari sesuatu di mataku. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," lanjutnya, suara pelan namun tegas. "Sejak hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Kau membuatku merasa hidup kembali. Setelah bertahun-tahun merasa kesepian, aku merasakan kehangatan yang sudah lama hilang." Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh hatiku lebih dalam dari yang kubayangkan. Dalam keheningan yang menyelimuti kami, Laras mengambil langkah terakhir, menyandarkan tubuhnya ke arahku. Aku bisa merasakan nafasnya di wajahku. Kehangatan tubuhnya menyatu dengan milikku. "Laras," gumamku. Tapi sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku, ia meletakkan jarinya di bibirku, menyuruhku untuk diam. "Arya, izinkan aku untuk merasakan ini," katanya, nadanya memohon dengan lembut. "Izinkan aku untuk menghapus kesepian ini, meskipun hanya untuk hari ini." Tanpa berkata lagi, Laras meraih leherku dengan kedua tangannya dan menarikku lebih dekat. Bibirnya menyentuh bibirku, dan kali ini, ciuman itu lebih dalam, lebih intim daripada sebelumnya. Ada gairah di balik setiap sentuhan bibirnya, seolah-olah ia mencurahkan seluruh perasaannya yang telah lama terpendam. Aku membalas ciumannya dengan penuh perasaan, menarik tubuhnya semakin dekat hingga kami tidak lagi terpisah oleh ruang. Tanganku bergerak menyusuri punggungnya, merasakan setiap lekukan tubuhnya yang lembut. Laras membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukanku. Seakan semua beban dunia yang ia rasakan selama ini menghilang seketika. Dalam keheningan yang hanya diisi oleh detak jantung kami berdua saling memahami bahwa ini lebih dari sekadar keinginan fisik. Ada emosi yang mengalir. Ada kebutuhan untuk merasa dicintai dan diinginkan yang terpenuhi saat itu juga. Laras menatapku dengan mata yang penuh rasa syukur dan harapan. Dan aku tahu, di detik itu, kami telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. "Aku ingin ini lebih dari sekadar pelarian, Arya," bisiknya saat ia menyandarkan kepalanya di dadaku, mendengarkan detak jantungku yang seirama dengan miliknya. "Aku ingin lebih dari sekadar kenangan singkat.
Aku membelai rambutnya dengan lembut, merasakan bagaimana tubuhnya rileks dalam pelukanku. Aku juga, Laras, jawabku tulus. Aku tidak ingin ini hanya menjadi momen yang kita lupakan begitu saja. Kami duduk di sofa, masih dalam pelukan yang erat, seolah waktu berhenti hanya untuk kami berdua. Laras kemudian mengangkat wajahnya dan menatapku dalam. Aku ingin menceritakan sesuatu yang selama ini kutahan, katanya dengan suara berat. Tapi aku takut kau akan pergi setelah mendengarnya. Aku menggenggam tangannya, memberi isyarat bahwa aku siap mendengarkan apapun yang ingin ia sampaikan. Apapun itu, aku di sini untukmu, Laras. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Sejak kematian suamiku 5 tahun lalu, aku tidak pernah membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupku. Aku terlalu takut untuk merasakan kehilangan lagi. Tapi kau, entah bagaimana, kehadiranmu menghancurkan semua dinding yang kubangun selama ini. Kau membuatku ingin mencoba lagi, Arya. Tapi aku takut. Aku takut kehilangan orang lain yang berharga. Aku bisa merasakan kepedihan dalam suaranya. Kepedihan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Aku menariknya lebih dekat dan mengecup dahinya dengan lembut. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Laras. Tapi aku berjanji, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku ingin ada di sisimu. Laras tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Arya. Terima kasih telah membuatku merasa hidup kembali. Pagi itu, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan ketika aku kembali ke rumah Laras untuk memeriksa jaringan Wi-Fi yang katanya bermasalah lagi. Tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar urusan pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam yang menghubungkan kami. Sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi begitu kuat menarikku kembali kepadanya. Laras menyambutku di pintu dengan senyum lembut, seperti biasa. Namun, kali ini ada keheningan yang berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di antara kami, sesuatu yang belum terucapkan. Ia mengajakku masuk ke ruang tamu, tempat di mana kami pertama kali bertemu, dan duduk di sofa yang sama. Suasana hening, namun penuh kehangatan. Arya, ia memulai dengan suara pelan, aku sudah memikirkan banyak hal selama beberapa hari ini. Tentang kita, tentang apa yang terjadi, dan tentang apa yang mungkin akan terjadi. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca pikirannya. Laras menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Matanya menatap ke arah lantai seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tahu kita tidak bisa terus begini tanpa kejelasan. Lanjutnya, aku merasa begitu nyaman bersamamu. Tapi aku juga sadar bahwa semua ini terasa sangat cepat. Aku takut kita hanya melarikan diri dari kesepian. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Namun aku tahu apa yang ia katakan benar adanya. Kami berdua datang dari tempat yang berbeda. Tapi kesepian yang sama telah mempertemukan kami di titik ini. Namun, aku juga tahu bahwa apa yang kurasakan untuknya bukan sekadar pelarian. Aku menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang terpancar dari kulitnya, lalu berkata, Laras, apa yang kita rasakan ini mungkin datang cepat, tapi itu tidak membuatnya kurang berarti. Aku merasakan sesuatu yang lebih dalam denganmu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Aku tahu ini bukan sekadar melarikan diri. Aku ingin berada di sini, di sisimu, bukan hanya untuk mengisi kekosongan, tapi karena aku peduli padamu. Laras menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kata-kataku menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Ia meletakkan tangannya di pipiku, jari-jarinya menyusuri wajahku dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Aku juga merasakan hal yang sama, Arya, bisiknya dengan suara serak. Aku ingin percaya bahwa kita bisa lebih dari sekadar dua orang yang bertemu di saat yang tepat. Dia mendekat, kepalanya bersandar di dadaku, dan aku bisa merasakan detak jantungnya yang tenang. Kami berdua terdiam,
membiarkan momen itu mengisi ruang di antara kami. Keheningan itu terasa begitu damai, seperti pelukan yang hangat dan menenangkan. Waktu seolah berhenti ketika kami duduk di sana, berdua, tanpa perlu banyak bicara. Hanya suara nafas kami yang terdengar, seirama, seakan menyatu. Aku melingkarkan lenganku di sekeliling tubuhnya, menariknya lebih dekat hingga kami benar-benar menyatu dalam kehangatan. Sentuhan itu bukan lagi sekadar fisik, melainkan bentuk komunikasi yang lebih dalam, yang tidak memerlukan kata-kata. Laras menatapku lagi, kali ini dengan senyum lembut yang membuat hatiku meleleh. Aku ingin mencoba, Arya, katanya pelan, matanya penuh harap. Aku ingin kita benar-benar mencoba untuk menjalani ini, bukan hanya sebagai kenangan yang singkat. Aku tersenyum dan mengecup keningnya dengan lembut, memberikan jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku juga, Laras. Kita akan melakukannya bersama. Malam itu, kami duduk di bawah sinar lampu yang lembut, tanpa terburu-buru, menikmati setiap detik yang kami habiskan bersama. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya kehangatan dan cinta yang pelan-pelan mengisi ruang di antara kami. Laras tersenyum dan menyandarkan kepalanya di pundakku. Seolah-olah ia akhirnya menemukan tempat di mana ia bisa merasa aman, tenang, dan dicintai. Di luar, malam semakin larut, dan angin sepal-sepal berhembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka. Tapi di dalam rumah itu, kami berdua terhubung oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar jaringan Wi-Fi. Sebuah ikatan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, kami siap untuk menjalaninya bersama. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan yang membayangi. Hanya cinta, kehangatan, dan keyakinan bahwa kami saling melengkapi dalam cara yang tidak pernah kami duga sebelumnya. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, kami memulai sesuatu yang baru. Sebuah hubungan yang dibangun di atas kepercayaan, keintiman, dan rasa syukur karena kami telah dipertemukan oleh takdir yang aneh tapi indah.